Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan. Di sini saya mau jelasin materi kimia dasar 1 tentang elektrokimia. Subbabnya itu potensial elektroda standar sel dan persamaan Nernst. Langsung aja ya. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu elektroda ya, khusus pada reaksi reduksi. Makanya di sini saya langsung menuliskan potensial reduksi standar ya. Notasinya N0 sel. Nah, dalam elektroda katoda relatif terhadap elektroda hidrogen dalam keadaan standar 25 derajat Celcius, 1 atm, 1 molaritas. Sini yang perlu teman-teman ingat itu ini. Semakin mudah unsur mengalami reduksi, maka N0 itu nilainya positif. Atau teman-teman bisa balik ya. Ketika N0 positif, maka unsur itu mudah mengalami reduksi gitu. Ketika N0 itu negatif, maka unsur itu mudah mengalami oksidasi atau sulit tereduksi ya. Ini ada N0 sel hidrogen ya, nilainya 0 volt, yaitu sebagai potensial pembanding. Ini buat reviewnya, ini buat pembanding dari materi sel volta ya, yang sebelumnya. Nah, di sini saya punya tabel potensial reduksi standar. Nah, dia makin ke atas kan nilainya positif, itu mudah tereduksi atau namanya oksidator kuat ya. Ke bawah itu sulit tereduksi atau mudah teroksidasi ya, reduktor kuat namanya. Nah, ini pembandingan, potensial pembandingnya hidrogen. Ketika teman-teman mau nentuin N0 selnya itu berapa, nah ini rumusnya. Rumus N0 sel itu sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Di sini saya kasih contoh ya, pakai notasi sel Zn sama Cu ya. Dimana Zn di sini ngalamin oksidasi, Cu-nya reduksi ya. Maka nilai N0 selnya itu sama dengan 0,34 didapat dari Cu ini, N0 reduksi Cu ini. Nih, teman-teman bisa lihat di tabel 0,34 Cu dikurangi minus 0,76 dari Zn ini. 0,76 nih, minus 0,76 Zn. Maka nilainya 1,1 volt. Sama gitu sama yang sebelumnya. Ini 1,1 volt. Bedanya di sini. Ini positif dikarenakan persamaan reaksinya ini di anoda. Persamaan reaksinya itu oksidasi. Maka dia positif nilainya. Dibalik ya teman-teman. Ketika persamaan reaksi dibalik itu berubah tandanya. Nah, reaksi akan berlangsung secara spontan ketika N0 selnya itu lebih dari 0. Sebaliknya, ketika N0 selnya itu kurang dari 0, maka reaksi itu tidak berjalan dengan spontan atau tidak berlangsung. Sini ada deret volta. Deret volta itu semakin kanan, semakin positif, nilai itu mudah tereduksi. Ke kiri itu maka mudah teroksidasi. Nah, deret volta ini suatu kereaktifan logam yang nunjukin nilai potensial elektroda standar. Itu tentunya bisa meramalkan reaksi berlangsung atau tidak dari logam sama garam. Syaratnya itu logamnya itu harus ada di sebelah kiri garamnya. Ini saya langsung contohin aja. Ini logam natrium, ini ada garamnya. Garamnya ini mengandung logam Zn. Nah, ini garamnya di kanan, logam Na di kiri. Maka reaksi dapat berlangsung. Ketika ini ada logam Fe sama natrium klorida ya, garam natrium klorida itu kan di sini, natriumnya di kiri, Fe-nya di kanan. Maka ini tidak dapat berlangsung reaksinya. Langsung ke persamaan Nernst. Yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum ke persamaan Nernst itu ada 3 poin utama ya, penting. Di sini ada potensial sel standar, sama keseimbangan reaksi yang teman-teman harus sudah pahami terlebih dahulu konsepnya. Nah, persamaan Nernst ini diperuntukkan untuk memprediksi atau menghitung potensial sel dalam molaritas yang berbeda. Ya, bukan dalam keadaan standar. Dimana dalam keadaan standar itu kan 25 derajat Celcius ya. 1 atm, 1 molaritas. Nah, kalau molaritasnya beda, kita gunakan Nernst ini. Ini aja. Langsung lipat penggunaan rumusnya. Dari perubahan energi bebas keadaan tidak standar ya. Ini rumusnya ini ke bawah. Ini nanti dibagi N sama F didapat persamaan Nernst ini. SL sama dengan E0 sel ditambah RT bulan Q per NF. Ketika
R, T, sama F ini sudah disubstitusikan, kita dapat ini nih. SL sama dengan N0 cell min 0,0591 voltnya ini, bukan volume, ini satuan volt per N. N ini elektron yang ditransfer ya, dikalikan dengan log Q. Ini jadi log ya. Ini ln ini diubah jadi log ya. Jadi log logaritma. Nah, ini langsung aplikasi persamaan Nernst ke elektrokimia ya, yang nunjukin bagaimana voltase sel bervariasi seiring berjalannya reaksi dengan perubahan polaritas atau konsentrasi pada ion. Ini saya punya persamaan reaksi Cu sama Fe, dimana Cu-nya ngalamin reduksi ya, Fe-nya oksidasi. Ini jadi redoksnya di bawah ini. Kita dapat E0 selnya dalam keadaan standar sekian 0,78 volt. Nah, ini 0,78 volt ini dalam keadaan standar itu molaritasnya itu 1 molaritas. Kalau saya asumsikan konsentrasi awal Cu2+ itu 3 molaritas dan Fe2+ nya itu 0,01 molaritas, kita nggak bisa nih pakai ini. Kita pakai persamaan Nernst ini. Kita substitusikan aja. N0 sel yang didapatkan 0,78 di sini. Permasalahan di sini kita harus nentuin kesetimbangannya. Jadi kita harus bisa nentuin kesetimbangannya kan. Sebelumnya tadi saya udah bilang untuk nentuin persamaan Nernst ini konsep kesetimbangan digunakan ya. Jadi saya jelasin kesetimbangan itu di sini. Itu perbandingan antara konsentrasi produk ya dibagi konsentrasi reaktan ya dipangkat koefisiennya masing-masing. Dimana syaratnya itu wujudnya harus dalam bentuk aqueous atau larutan, kalau enggak gas ya, atau gas gitu. Kalau solid tidak bisa. Nah di sini produknya itu kan Fe dalam bentuk aqueous Fe2+, pangkatnya 1 ya, saya nggak tulis, koefisiennya 1 dibagi reaktannya itu Cu2+ ya, dalam bentuk aqueous, pangkatnya juga 1, saya nggak tulis. Nah ini kita substitusikan aja nilainya 0,1 per 3 gitu. Dapat hasilnya 0,853 gitu. Teman-teman bisa hitung secara matematisnya. Sini ada 3 poin ya. Ini kalau menurut saya mirip sama larutan ya. Larutan itu kan ada belum jenuh ya, tepat jenuh sama lewat jenuh gitu. Kalau menurut saya ini ada kondisi di mana saat Q-nya itu lebih dari 1. Saat Q-nya lebih dari 1, maka di pas E-selnya itu lebih dari N0 sel gitu. Teman-teman coba aja ini Q-nya ini teman-teman ganti hasil dari sininya nih, pembagian ini jadi 2 atau lebih dari 1 ya. Pasti E-selnya itu lebih dari N0 sel itu. Nah, saat Q-nya itu sama dengan 1, ini dalam kesetimbangan ya. E-selnya itu sama dengan 0 sel. Karena log 1 itu kan 0 ya. Berarti ini dikurang 0, dikurang 0. E-sel sama dengan N0 sel. Nah, saat Q-nya itu kurang dari 1 atau saya asumsikan konsentrasinya berbalik ya. Di sini 3-nya di atas, 0,1-nya 0,01-nya di bawah. Jadi S-nya itu 0,7 itu, kurang dari 0,78 gitu. Nah, kita langsung ke contoh soal aja dari potensial reduksi standar ya. Ini ada data potensial reduksi logam-logam dari Mg, Cu, Ag, Zn, Fe. Ini ditanyainnya nilai potensial sel yang dihasilkan dari reaksi antara Ag sama Mg. Kita nyari nilai potensial sel. Maka di sini kita harus tahu dulu mana enol reduksi, mana enol oksidasinya. Nah, yang teman-teman perlu ingat lagi, yang perlu ditekankan itu, yang perlu ditekankan, ini nih, nilai dari ini nih, semakin positif itu kan dia semakin mudah tereduksi ya, semakin negatif makin sulit tereduksi atau mudah teroksidasi gitu kan. Ini oksidasi, ini reduksi gitu. Maka hal pertama yang kita harus lakuin itu nentuin mana yang enol reduksi, mana yang enol oksidasi dari tabel ini ya. Ini penentuan nilai potensial sel antara dua unsur ini. Nah, didapat, jadi kita tinggal masukkan aja nilainya.
matematis begini. Tanya yang 2 itu buktikan bahwa reaksi berikut berlangsung secara spontan atau tidak gitu pada kondisi standar ya. Di sini kita nentuinnya bukan dari tabel ya, melainkan dari persamaan reaksi ini gitu. Jadi Cu2 plus ini reduksi, nah Mg-nya itu oksidasi gitu. Dan dari sini maka didapat NO sel itu ini yang ngalamin 0,32. 0,32 itu dari Cu ya. Karena Cu-nya sini ngalamin reduksi, Mg-nya itu min 2,35. Yang ditanyain itu reaksi ini berlangsung spontan atau enggak. Nah, teman-teman ingat lagi, reaksi akan berlangsung dengan spontan, berjalan dengan spontan ketika NO selnya itu lebih dari 0 ya. Di sini 2,67 itu kan lebih dari 0, maka reaksi ini berjalan dengan spontan ya. Langsung dengan spontan. Tanya nomor 2 itu lagi. Diketahui potensial standar untuk reaksi sel berikut itu Cu Pb. Ini berdasarkan harga-harga potensial sel di atas, dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam di atas dalam urutan sifat reduktor yang menurun. Jadi kita harus ngurutin dari Cu, Pb, sama Zn ini dari reduktor yang kuat sampai reduktor yang lemah gitu. Nah, caranya gimana? Kita misalin Cu ini jadi 0 volt. Bukan Cu aja yang bisa dimisalin, tapi Zn juga bisa dimisalin, Pb juga bisa. Cuma sini saya pakai Cu karena Cu ini ada di dua persamaan ini ya. Ini sama sini. Saya misalin 0, maka Zn itu teman-teman minus 1,1. Ini dari mana? Nah, ini kan NO sel nih. NO sel itu kan 1,1. Rumus NO sel itu kan NO reduksi dikurang oksidasi tuh. Nah, yang kita ketahui di sini yang ngalamin reduksi itu kan Cu tuh. Maka di sini dengan 0 dikurangi N0 si Zn ya. Zn. Nah, ini secara matematis didapat min 1,1 teman-teman. Begitupun Pb-nya. Teman-teman bisa hitung sendiri secara matematis. Nah, ini kita dapat ya. Nah, kita perlu ingat lagi kalau N0-nya itu negatif, dia maknanya reduktor kuat ya. Reduktor kuat itu mudah teroksidasi gitu. Kalau reduktor lemah sulit teroksidasi gitu. Nah, di sini yang nilai negatifnya paling tinggi itu kan Zn. Maka kita susun aja jadi urutan sifat reduktor dari yang tertinggi hingga terendah itu Zn, Pb, Cu. Cu yang paling positif ya nilainya. Sulit teroksidasi dia. Langsung ke contoh soal persamaan Nernst. Ini soalnya agak kompleks ya. Sini ada sebatang kawat perak dicelupkan dalam larutan perak nitrat ya, Ag plus E, ini reaksinya jadi Ag. N0 itu 0,8 volt jika potensial yang terukur sebesar 0,450 volt. Ini SL nya ini SL 0,450 volt terhadap elektroda Calomel standar atau ECS. Ini ada reaksinya nih. Nah, ini molaritasnya itu 1 molaritas. Berapa kadar ion perak dalam larutan tersebut? Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan itu kita buat reaksinya dulu ya. Dari Ag ini, Ag plus E jadi ini. Kemudian ini harus diubah ya biar jadi persamaan redox. Nah, Ag ini Ag ini kan jadinya belum bisa dijadikan redox ya. Ketika saya reaksinya dibalik itu jadi persamaan redox gitu. Jadi seperti ini. Langkah 3 kita udah bisa cari E0 selnya itu berapa. Jadi E0 reduksi 0,8. Nah, ini yang ngalamin reduksi, ini yang ngalamin oksidasi ya. Ini udah dibalik ya. Jadi ini sini minus 0,2812. Ini secara matematis sekian.
ketiga kita langsung cari persamanersnya. Kita substitusikan secara matematis didapat sekian gitu. Teman-teman bisa pahami ya, dimana n ini, yang perlu n ini yaitu elektron yang ditransfer ya, 2 tadi. Nah ini sama dengan n. Terus ini nanti yang dicari. Ini secara matematis aja teman-teman bisa hitung ya, didapat hasilnya Ag plus 0,06528. Nah, sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.